Assalamualaikum gengs, selamat datang untuk para pecinta cerita misteri. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sekarang ini aku mau bahas tentang tragedi hebat yang terjadi di Jepang. Oh iya, kalau kalian takut sama yang namanya darah, enak, geli, dan gak tegaan, aku saranin mending skip aja video ini. Tonton video-video aku yang lainnya, karena tragedi ini sangat parah akibatnya gengs. Baiknya nonton jangan sambil makan ya. Oke, lanjut. Apa yang kalian bayangkan jika tubuh kalian terpapar radiasi nuklir dalam skala yang besar? Nah, Hisashi Oichi, seorang teknisi yang bekerja untuk JCO, dulunya tuh konvensi bahan bakar nuklir Jepang di Tokai, dan dia adalah satu dari 3 orang yang menjadi korban jiwa dari kecelakaan nuklir Tokaimura. BTW, kecelakaan nuklir Tokaimura ini disebut-sebut sebagai kecelakaan nuklir terburuk di Jepang sepanjang sejarah. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, gengs? Tonton terus ya, jangan di skip. Nah, Hisashi Oichi merupakan salah satu teknisi yang bekerja di sebuah fasilitas yang dioperasi oleh JCO, yang mana fasilitas JCO itu berfungsi sebagai tempat pengolahan uranium dan hensafluoride yang dijadikan bahan bakar pembuatan bahan nuklir nantinya, gengs. Sedangkan fasilitas Donen berfungsi sebagai pemadatan bitumen dengan cara membuang limbah radioaktif dan menggabungkannya dengan aspal di dalam sebuah alat semacam drum gitu. Singkatnya, JCO sebagai pembuat nuklir, sedangkan Donen mengolah sisa limbahannya. Karena kan limbahnya aja berbahaya dan harus dikelola khusus, gak boleh sembarangan buang gitu. Walaupun sebenarnya nuklir memiliki banyak sekali manfaat, tapi sudah bukan rahasia umum kalau nuklir beresiko menimbulkan radiasi, bahkan ledakan kalau tidak dikerjakan atau diolah sesuai prosedur yang tepat. Oleh sebab itu, untuk mengolah nuklir membutuhkan orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang memang mengerti betul tentang proses pembuatan nuklir dan tahu bahaya apa aja yang akan ditimbulkan jika salah mengolahnya untuk limbah yang dihasilkan tadi. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. BTW, kelalaian pengolahan yang tidak sesuai prosedur pernah terjadi 2 kali di pabrik Tokaimura ini. Kecelakaan yang pertama di tahun 19 Maret 1997 terjadinya di fasilitas Donen, yaitu fasilitas tempat pengolahan limbah nuklir, di mana limbah nuklir yang dipanaskan itu pengolahannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga menimbulkan ledakan, dan pada saat ledakan itu ada lebih dari 21 orang yang terkena paparan radiasi. Dan beberapa hari setelah ledakan itu terjadi, ada 37 orang yang sedang memperbaiki pintu dan jendela yang rusak akibat ledakan tersebut juga terpapar radiasinya. Jadi setelah kejadian meledak itu pun radiasinya tidak langsung hilang, hingga orang yang bertugas untuk memperbaiki pintu dan jendela itu pun ikut terpapar radiasi juga, karena mereka mengira radiasi itu sudah hilang setelah beberapa hari. Bahkan tingkat terpapar radiasinya orang-orang yang bertugas memperbaiki itu lebih tinggi dari 21 orang yang terkena langsung pada kejadian tersebut. Seminggu kemudian, Badan Pusat Meteorologi merilis bahwa tingkat cesium di daerah tersebut meluas melebihi ambang batas hingga 64 km dari pabrik, hingga menyebabkan warga sekitar turut terpapar radiasi, di mana paparan sinar gamma yang dihasilkan cesium sangat berbahaya untuk kesehatan. Jika terkena dalam jumlah kecil saja bisa menimbulkan kanker, lalu bagaimana yang terpapar dalam jumlah yang sangat besar? Bisa menyebabkan luka bakar, luka radiasi, bahkan kematian. Dari kejadian pertama aja udah demikian mengerikannya kan, gengs? Nah, ternyata terjadi lagi kecelakaan di pabrik yang sama, tepatnya pada tanggal 30 September 1999. Kali ini terjadi di fasilitas JCO, yaitu fasilitas yang pembuatan nuklirnya. Nah, kejadian ini lebih parah karena kan dari fasilitas pembuatnya langsung. Kejadiannya pada pukul 10.35 waktu setempat, di mana ada 3 orang karyawan, yaitu Hisashi Oichi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa. Saat itu mereka sedang mempersiapkan beberapa uranium sebagai bahan bakar, yang dimana ternyata itu adalah pertama kali bagi mereka menggunakan reaktor nuklir yang baru yang sebelumnya ini belum pernah mereka pakai. Dan setelah kejadian ini barulah diketahui mereka tidak punya pelatihan terlebih dahulu dalam bagaimana cara menggunakan alat tersebut.
Sedangkan seharusnya jika sesuai prosedur, harus orang yang memenuhi kualifikasi atau memiliki pelatihan khusus. Di sini aku jelaskan secara sederhananya ya, gengs. Yang mana jika sesuai dengan prosedur sebelum mencampurkan bahan uranium ke tangki curah hujan, ada prosesnya terlebih dahulu yang harus mereka jalankan sampai masuk ke tangki. Yaitu teknisnya adalah uranium harus melewati tangki penyangga, lalu dipompa ke tangki dikit demi sedikit, dan uranium yang aman digunakan untuk dimasukkan maksimal bobotnya hanya sampai 2,4 kg. Catat ya gengs, 2,4 kg. Tetapi mereka tidak menjalankan sesuai prosedur dalam menggunakan uranium, di mana mereka mencampurkan uranium langsung ke tangki curah hujan. Di sini mereka mencampurkan tidak sedikit demi sedikit ya gengs. Mereka benar-benar langsung dituang aja uraniumnya, bahkan ember larutan yang dituangkan ke dalam tangki berisi 16 kg uranium, sedangkan prosedurnya adalah batas uranium tangki presipitasi hanya 2,4 kg. Posisinya Oichi saat itu adalah orang yang terdekat dengan tangki pengendapan. Dia berdiri memegang corong, sementara Shinohara berdiri di atas panggung untuk menuangkan uranium, dan Yokokawa duduk di meja, dan meja tersebut terhalang sebuah dinding berjarak 4 meter dari tangki. Dan tidak lama dari mereka menuangkan uranium, muncullah kilatan biru besar akibat kegiatan tersebut yang diduga cahaya itu adalah radiasinya. Beberapa menit setelah kejadian itu, Hisashi dan Shinohara mulai merasakan mual-mual dan muntah lalu pingsan. Namun waktu kejadian tersebut, orang-orang ini belum mengetahui bahwa itu adalah sebuah bencana besar. Mereka mengira itu hanya kecelakaan biasa karena tidak ada ledakan yang besar gitu. Soalnya kan yang kita semua tahu, nuklir bahaya kalau ada ledakan. Nah ini kan nggak ada, cuma ada kilatan cahaya aja. Jadi mereka tidak segera melapor untuk dilakukan evakuasi dan pemeriksaan di tempat tersebut. Namun karena detektor radiasi dari pabrik meningkat dengan sangat cepat, akhirnya alarm bahaya pun berbunyi. Dan hanya hitungan menit radiasi itu menyebar ke seluruh pabrik hingga seluruh karyawan harus dievakuasi. Karena Oichi adalah orang yang posisinya paling dekat dengan tangki tersebut, sehingga Oichi menerima sampai 17 SV radiasi. Sementara Shinohara menerima 10 SV dan Yokokawa 3 SV. Ketiganya menerima angka yang sangat besar, mengingat ambang maksimal manusia dapat menerima radiasi adalah 50 mikro SV dalam 1 tahun. Nah, dari sini kisah mengerikan Oichi pun dimulai. Hari pertama, Hisashi Oichi langsung ditempatkan di dalam ruang isolasi, dan saat itu tubuh Oichi masih normal, namun tangan memerah dan bengkak dan terasa perih. Selain tangan, mata Oichi pun memerah tapi tidak ada luka bakar di tubuhnya, seperti yang biasa orang alami jika terpapar radiasi dalam jumlah besar. Pihak medis sangat memperhatikan kondisi Oichi karena dialah yang terkena radiasi paling besar dan termasuk paling parah dalam sejarah yang pernah ada. Dan di hari-hari berikutnya, kondisi Oichi pun mulai menunjukkan gejala-gejala seseorang yang terkena radiasi, yang mana kulitnya mulai muncul seperti luka bakar. Sampai di hari ke-7, Hisashi Oichi pun lalu dipindahkan ke University of Tokyo Hospital yang mempunyai peralatan lengkap dan dimasukkan ke dalam ruang steril. Pemerintah bahkan memanggil tenaga medis terbaik dari seluruh dunia untuk merawat Oichi. Di tahap ini kondisi Oichi sangat parah. Sel darah putih yang berperan dalam membantu pembentukan imun juga anjlok mendekati angka 0, yang secara otomatis dia membutuhkan donor sel darah putih yang kebetulan sel darah putih dari kakaknya cocok. Proses transfusi sel darah putih yang dilakukan Oichi merupakan transfusi pertama yang pernah dilakukan di dunia pada tahun itu. Dan juga gengs, segala macam tindakan medis mulai dari cairan sampai obat-obatan bahkan didatangkan dari luar negeri karena pemerintah di sana mengumumkan bahwa Hisashi Oichi adalah pasien prioritas, di mana seluruh dokter yang paling bagus di Jepang bahkan dari luar negeri pun didatangkan khusus untuk merawat Oichi. Karena Oichi sudah kehilangan banyak sekali sel darah putih menyebabkan kulitnya mengelupas.
Kalian tahu nggak, di rumah sakit kan ada tuh alat bantu yang ditempel ke tubuh pasien, ada yang ditempel ke dada atau ke perut. Nah, pas suster mau cabut alat tempel itu dari tubuh Oichi, ternyata kulitnya Oichi ikut kecabut, gengs. Gak cukup sampai di situ, dari bekas kulit yang keangkat tadi tidak ada kulit baru yang tumbuh. Jadi kulitnya tidak ada proses penyembuhan. Semakin hari, Oichi semakin kesulitan untuk bernafas. Oichi juga sudah menyerah di saat itu. Penderitaannya sudah sedemikian parah, aku aja gak kuat ngebayanginnya, gengs. Hari ke-14, pihak medis melihat adanya pembengkakan yang sudah menjalar ke tubuh Oichi, rambutnya rontok, dan organ dalamnya juga rusak parah. Sistem pencernaannya juga mengalami gangguan. Di saat itu organ hatinya gagal berfungsi dan ususnya tidak berfungsi lagi. Dari hasil lab diketahui bahwa seluruh DNA atau kromosom yang ada di tubuh Hisashi Oichi sudah hancur. Seperti yang kita ketahui, jika seseorang sudah tidak lagi memiliki DNA, dampak yang paling utama adalah sel tubuh sudah tidak dapat berfungsi karena tidak adanya informasi dan instruksi dari DNA itu. Dengan kata lain, manusia yang tidak memiliki DNA akan meninggal secara perlahan-lahan. Hari ke-20, Hisashi Oichi mengatakan bahwa aku sudah tidak tahan lagi. Aku mohon, aku ingin dimatikan saja. Aku bukan kelinci percobaan. Yes, gengs, dia merasa bahwa para dokter memanfaatkan dia untuk penelitian mereka. Karena selama dirawat 20 hari di sana, pihak rumah sakit telah melakukan 30 kali percobaan dengan alasan untuk menyelamatkan Oichi. Padahal, gengs, Oichi sendiri sudah tahu kalau dirinya gak bisa lagi disembuhin, udah sangat mustahil gitu. Hari ke-27, sel darah putih yang sebelumnya didonorkan oleh kakak Oichi akhirnya rusak dan hilang karena di dalam tubuh Oichi masih sangat banyak radiasi. Lama-kelamaan seluruh kulit Oichi terkelupas dan mengeluarkan banyak sekali cairan. Ususnya pun sampai mencair di mana tubuh Hisashi Oichi benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Hari ke-48, Oichi mengalami pendarahan dan dia menerima transfusi sebanyak 10 liter darah dalam kurun waktu 12 jam yang umumnya untuk transfusi darah 0,3 liter saja membutuhkan waktu 3-4 jam. Namun gengs, darah itu semakin lama keluar dari matanya. Jadi darahnya yang udah ditransfusiin itu gak masuk ke dalam tubuhnya, keluar lagi lewat matanya itu. Akhirnya dokter melakukan transplantasi dengan kulit buatan untuk menutupi kulitnya yang terkelupas. Namun gagal, gengs, karena tidak ada satu kulit pun yang bisa menempel sempurna di badannya Hisashi. Dan lebih parahnya lagi, otot-otot di tubuhnya Hisashi itu udah mulai rontok dan lepas dari tulangnya. Hari ke-59 pada tanggal 27 November, jantung Oichi berhenti sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 49 menit. Namun dokter berusaha menghidupkannya kembali dengan transfusi darah, alat pacu jantung, dan cairan berbagai obat-obatan yang mana akhirnya pun dia kembali hidup. Karena jantung Oichi sempat berhenti sebanyak 3 kali, organ jantung dan otak Oichi mengalami kerusakan parah. Banyak pihak yang mengecam bahwa perbuatan para medis terlalu memaksakan Oichi untuk hidup. Sejumlah orang merasa apa yang dilakukan para ilmuwan untuk mengupayakan keselamatan Oichi sudah keterlaluan. Sejak awal, mereka beranggapan bahwa seharusnya pemerintah dan pihak rumah sakit tidak membiarkan Oichi mengalami rasa sakit yang sangat berkepanjangan. Hari ke-81, karena kecaman yang ada dan juga guna menghormati keputusan Oichi bersama keluarganya, rumah sakit berjanji tidak akan berupaya menghidupkan Oichi lagi seandainya terjadi henti jantung. Hari ke-82, Oichi mengalami pendarahan yang sangat hebat dan saat itu seluruh organ-organnya sudah berhenti bekerja. Hal ini membuat para medis melepaskan semua alat bantu yang ada di tubuh Oichi. Hari ke-83, tepatnya tanggal 21 Desember 1999, akhirnya Hisashi Oichi dinyatakan meninggal karena kegagalan banyak organ. Masyarakat berduka dan mendoakan pria malang tersebut. Sedangkan Shinohara masih terus menjalani proses perawatan karena kondisinya tidak separah Oichi. Saat itu dia menjalani pengobatan untuk melawan pneumonia parah dan melakukan banyak cangkok kulit. Namun setelah perjuangannya selama 7
bulan, bagaimanapun radiasi yang dia terima cukup besar di atas batas normalnya manusia yang alhasil melukai paru-parunya hingga mengalami pendarahan dan gagal paru. Hingga akhirnya pada tanggal 20 April tahun 2000, Shinohara meninggal dunia. Sisa hidupnya juga menderita karena rasa sakit dan karena dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menuliskan pesan untuk keluarga dan tenaga medis. Sementara Yokokawa yang terpapar sebesar 3 SV menjalani perawatan di Rumah Sakit Ilmu Radiologi berhasil pulih setelah menjalani perawatan selama 6 bulan lebih di rumah sakit itu. Meskipun menjadi satu-satunya yang selamat dalam insiden tersebut, di bulan Oktober tahun 2000, Yokokawa menghadapi tuntutan dan tuduhan karena kelalaian pekerjaan yang saat itu juga pasti menyeret pimpinan teratas dari fasilitas JCO yang dimana dia pun harus bertanggung jawab atas kelalaian terhadap prosedur. Pihak pabrik Tokaimura juga harus membayar ganti rugi sebesar 121 juta US dollar sebagai kompensasi kepada sekitar 6.800 penduduk yang ada di sekitar pabrik yang juga terpapar dari radiasi. Kecelakaan nuklir dari Tokaimura ini bukanlah satu-satunya kecelakaan nuklir yang pernah terjadi di dunia, gengs. Namun pada saat itu, Hisashi Oichi lah manusia pertama yang terpapar radiasi paling besar setara dengan hipocentrum bom atom Hiroshima. Oke, terima kasih semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya, gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.